hari Minggu. Hari ini tanggal 14 Agustus. Wah, 3 hari lagi kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, kita harus bersyukur ya adik-adik karena bangsa kita merdeka. Sama seperti Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Jadi kita nggak harus berbuat dosa lagi. Dan sekarang kita harus jadi pahlawannya Tuhan Yesus. Siapa yang siap jadi tentaranya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oke, kita berdiri yuk. Kita sama-sama mau berdoa dan kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini kami mau jadi pahlawan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau jadi laskar Kristus. Kita mau jadi tentaranya Tuhan Yesus. Jadi pahlawan Tuhan Yesus yang juga bisa memerdekakan orang lain. Siap ya? Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, hebat sekali adik-adik, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Tuhan Yesus baik banget ya buat setiap kita. Tuhan Yesus sudah
memanggil kita dan memerdekakan kita dari setiap dosa. Sekarang kita mau sama-sama bilang, kita mau ikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ikuti kakak menyembah Tuhan ya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dimerdekakan dan boleh memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh jadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Hai semuanya, apa kabar kalian? Di rumah kalian masing-masing ya. Semuanya tetap bersuka cita, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Go. Nggak terasa sekarang adalah bulan Agustus, bulan 8. Kemarin bulan Juli, terus bulan Agustus. Gimana? Kalian kan udah mulai sekolah nih, buat adik-adik yang sekolah. Pasti seneng banget ya ketemu sama teman-teman ya. Semangat ya, sukacita banget ya. Aduh, bisa kumpul-kumpul, terus bisa ya belajar bersama-sama. Tetap tapi ya jaga prokesnya ya, tetap ya, supaya kita semua tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Nah adik-adik, kau ini mau bertanya dong, nanti kalian jawab semua di rumah ya. Siapa yang udah pernah menyeberang jalan raya gitu, atau menyeberang sungai? Menyeberang jalan raya aja ya, kan kita di kota nih. Kalau menyeberang sungai kayaknya jarang sih.
Paling menyeberang sungai juga tetap ada jalannya juga ya, udah dari mobil gitu, pakai mobil atau pakai motor di atas ya. Nah, pada waktu menyeberang jalan raya kan kita masih kecil. Pasti kita bersama dengan orang dewasa atau bantuan orang dewasa atau orang tua. Karena kan itu sangat berbahaya. Kalau misalnya adik-adik nyebrang sendirian, bener nggak? Nanti bisa ditabrak mobil, aduh bahaya. Atau bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas, terus kemudian yang belakang-belakang ngerem mendadak gitu ya. Dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, sangat berbahaya ya kalau berjalan sendirian atau menyeberang sendirian di jalan raya. Nah, firman Tuhan pada hari ini, judul ceritanya adalah sangat berbahaya. Udah berbahaya belum? Sangat berbahaya. Nah gitu ya, harus mukanya harus gitu. Sangat berbahaya. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya, judul ceritanya adalah sangat berbahaya. Tapi bukan menyeberang jalan raya. Nah satu kali Tuhan Yesus itu sudah sampai di tempat atau suatu kota namanya Gadara. Jadi orang-orang di sana suka disebutkan orang Gadara. Nah, waktu Tuhan Yesus berjalan di tempat orang Gadara ini, Tuhan Yesus berjalan di sekitar pemakaman atau pekuburan. Siapa yang berani lewat pekuburan? Nah, waktu Tuhan Yesus berjalan di sana, ternyata ada 2 orang yang kerasukan setan. Wah, sangat berbahaya sekali adik-adik. Tuhan Yesus berani ya. Ngomong-ngomong, kau ini kerasukan setan apa sih? Nah, kerasukan setan itu artinya adik-adik, seseorang yang kehilangan kesadaran dan ada roh jahat yang menguasai orang itu. Jadi, kenapa berbahaya kau ini kalau orang kerasukan setan? Kalau orang kerasukan setan, orangnya itu bisa teriak-teriak, ngomongnya sembarangan. Dan seringkali orang yang kerasukan setan itu karena tidak sadarkan diri, karena ada roh jahat atau setan yang merasuki dia, dia bisa melukai dirinya sendiri dalam bentuk apapun, menjatuhkan diri, banting-banting ya, garu-garu gitu-gitu ya. Atau bahkan sangat membahayakan lagi, sangat berbahaya lagi, orang tersebut bisa membahayakan atau menyakiti orang lain. Nah, itu sebabnya orang yang kerasukan itu sangat berbahaya. Nah, ketika Tuhan Yesus jalan, dia tahu loh. Mereka tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, penuh dengan kuasa, power gitu kan. Nah, ternyata si orang ini ketakutan, tapi bukan orang yang ketakutan, tapi kuasa setan, roh iblis yang ada di dalam dirinya yang ketakutan. Dan dia berkata gini, ngapain Tuhan Yesus ada di sini? Kata dia gitu. Untuk apa engkau datang kemari? Kau mau mengusir kami? Mau menghukum kami? Kan ini belum sampai waktunya. Tadi ya gitu ya. Nah, ternyata si iblis itu tahu loh adik-adik, kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, yang nantinya akan menjadi hakim yang terakhir untuk ini nih, si jahat, setan-setan dan iblis-iblis ini ya. Dia udah langsung takut, mereka langsung takut nih sama Tuhan Yesus. Nah, berarti kan iblis mengakui keberadaan Tuhan Yesus ya, mengakui kuasanya. Lalu si iblisnya kasih permintaan. Jangan menghakimi kami atau membinasakan kami. Boleh nggak kalau kami pergi ke babi-babi itu? Jadi ada babi-babi di sana adik-adik. Mereka lagi makan gitu ya, lagi santai babi-babinya. Si iblis bilang, aku mau pergi ke sana daripada aku harus dihakimi, kata si iblis. Terus Tuhan Yesus cuma jawab apa? Pergilah, katanya gitu ya. Terus kemudian si iblis itu masuk ke babi-babi, terus kemudian si babi-babinya lari terjun ke sebuah danau dan akhirnya babinya mati tenggelam lemas dan ngambang. Bye, babi-babinya mati deh. Nah, terus para penggembala babi, karena pada waktu dulu ya babi itu digembalain loh adik-adik. Ada gembalanya juga karena babinya nanti dijual.
Nah, si penggembalanya ketakutan, terus lari ke kota, terus cerita sama orang kota apa yang terjadi. Tuhan Yesus penuh dengan kuasa mengusir roh jahat dari 2 orang yang kerasukan setan yang sangat berbahaya itu, yang bisa melukai diri sendiri dan bahkan mungkin melukai orang lain. Mereka tuh disembuhkan, ditolong sama Tuhan Yesus. Dan 2 orang itu jadi pulih kembali. Nah, waktu si penggembala babi ini cerita, ya orang-orang di kota jadi sangat ketakutan sama Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus penuh dengan kuasa ya. Nah, mereka akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka juga minta untuk Tuhan Yesus, udah deh jangan di sini deh, kalau gitu jangan di kota. Pergi aja ke kota yang lain, nanti takutnya ada apa-apa lagi, babi-babinya mati-mati lagi semua gitu ya. Nah, tapi adik-adik, yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Ya, siapapun kita, apapun keadaan kita. Aduh Tuhan, aku hari-hari ini udah capek, mulai malas sekolah, nih gimana dong? Yuk memuji menyembah Tuhan, baca lagi firman Tuhan, biar kita jadi semangat. Karena kalau hanya dikasih hadiah, hanya disemangatin orang tua, kadang-kadang kita bisa bosen dan capek ya. Tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan kembali, baca firman Tuhan lagi, kita bisa disemangatin karena roh kita dibangun dari dalam. Kita semangat dari dalam karena kita punya hubungan sama Tuhan Yesus. Keren banget kan? Nah, Tuhan tuh bisa menolong kita jadi semangat lagi dan kita benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan waktu kita belajar di sekolah ya, waktu kita ada di rumah, ataupun waktu kita memuji Tuhan di gereja ataupun dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, siapa di sini yang benar-benar bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong? Ya, ayo semuanya berdiri. Luar biasa banget. Nah, adik-adik, kalian bisa baca cerita firman Tuhan ini yang lengkapnya di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai 34. Kalian bisa baca lagi ya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan itu kita sambil bayangin. Jadi seru deh ya kan? Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita semua sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Ini untuk ayat hafalan kita ya, Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Ia akan lari daripadamu. Ya, itu semua dihafalin ya. Jadikan pegangan, jadi kita jangan takut lagi sama si iblis, si setan. Karena kita tunduk kepada Allah dan waktu kita lawan dalam nama Yesus, pergilah, kata Tuhan Yesus gitu ya, maka iblis akan lari daripada kita. Wow, keren sekali memang Tuhan kita Yesus Kristus itu. Nah, adik-adik, kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Mari ikuti kau ini berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Hai, halo adik-adik. Yuk sama-sama kita datang ke ibadah onsite sekolah minggu. Adik-adik bisa bergabung di ibadah-ibadah onsite sekolah minggu yang sudah dibuka ya. Syaratnya adalah adik-adik harus dalam kondisi sehat, taat prokes, dan harus selalu pakai masker ya sepanjang ibadah. Untuk adik-adik yang belum bisa onsite, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu via Zoom tiap minggu jam 9 pagi. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu online via YouTube, mulai bulan Agustus 2022 ini akan tayang hanya di minggu kedua, keempat, dan kelima ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati.